Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas TIFA B 2018 akan memaparkan hasil review kami terhadap drama Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacist episode 3 mengenai farmakoterapi penyakit glomerulonephritis kronis. Seorang pasien bernama Pak Nita Sousuke berumur 33 tahun dengan pekerjaan sebagai guru SD Yorosu. Pak Nita ditemukan pingsan di sekolah dengan pernapasan tidak stabil dan dibawa ke rumah sakit. Dengan GSC 50 dan tekanan darah 210/130. Pak Nita menderita penyakit glomerulonephritis kronis dan menjalani cuci darah. Penanganan pertama pada pasien yaitu diberikan obat antagonis kalsium untuk menurunkan tekanan darah. Dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat kalsium untuk masuk ke dalam sel jantung dan dinding pembuluh darah. Cara kerja ini akan memudahkan jantung untuk memompa darah dan melebarkan pembuluh darah. Setelah pemberian antagonis kalsium, tekanan darah menurun. Penyakit glomerulonephritis adalah peradangan yang terjadi pada glomerulus, yakni struktur ginjal yang terdiri dari pembuluh darah kecil. Glomerulus berfungsi membantu menyaring darah dan menghilangkan kelebihan cairan, elektrolit, dan limbah dalam tubuh. Jika terjadi kerusakan, ginjal tidak dapat bekerja secara optimal dan meningkatkan risiko gagal ginjal. Penyakit ini terbagi atas glomerulonephritis akut dan glomerulonephritis kronis. Pak Nita merupakan pasien dengan penderita glomerulonephritis kronis, sehingga Pak Nita selalu melakukan cuci darah karena kerusakan ginjal yang parah. Glomerulonephritis kronis seringkali sulit terdeteksi karena dapat berkembang tanpa menimbulkan gejala. Apabila muncul gejala, gejalanya menyerupai gejala glomerulonephritis akut seperti air urin berwarna merah, urin yang berbuih, tekanan darah tinggi, wajah, tangan, dan perut yang bengkak dan mudah lelah, dan juga frekuensi buang air kecil berkurang. Namun, pada glomerulonephritis kronis, frekuensi buang air kecil di malam hari meningkat. Diagnosis glomerulonephritis yaitu pemeriksaan hipertensi, pemeriksaan urin, tes darah, tes imunologi, pemindaian dengan foto ronsen, CT scan atau USG, serta biopsi ginjal. Pengobatan glomerulonephritis yaitu dengan pemberian obat imunosupresan, obat antihipertensi, plasmaferesis, dan obat-obat lain seperti obat diuretik. Komplikasi glomerulonephritis. Glomerulonephritis yang tidak ditangani dengan benar bisa bertambah parah dan memicu penyakit lain seperti hipertensi, sindrom nefrotik, gagal ginjal akut, penyakit ginjal kronis, gagal jantung, dan edema paru. Riwayat pengobatan. Pak Nita diresepkan obat tablet Renagal dan tablet Adalat Oros. Obat tersebut diresepkan oleh apoteker di apotik Nakada, yang dimana tablet Renagal diminum sesudah makan, dan meresepkan tablet Adalat CR setengah pil, yaitu sediaan 20 mg dibagi 2 menjadi 10 mg karena sediaan tablet Adalat 10 mg habis.
dan resep ini menjadi resep DO atau resep berulang dari resep sebelumnya. Tablet Renagel digunakan dalam perawatan, kontrol, pencegahan, dan perbaikan penyakit. Kondisi dan gejala seperti kadar fosfor darah tinggi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis atau berat. Efek samping dari tablet Renagel yaitu sembelit, diare, gas, gangguan pencernaan, sakit perut, mual, dan muntah. Adalat oros adalah obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi, angina kronik stabil, angina pectoris pasca infark. Obat ini bekerja dengan cara merelaksasi otot-otot jantung dan pembuluh darah. Obat ini mencegah ion kalsium memasuki sel di jantung dan pembuluh darah. Penghambatan ini menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah perifer dan koroner. Dengan demikian, maka akan meningkatkan suplai oksigen dan darah pada otot jantung, merelaksasi pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih mudah sekaligus menurunkan beban kerja jantung dan menurunkan tekanan darah. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah sakit kepala, pusing, penumpukan cairan di bagian kaki atau edema perifer, sensasi jantung yang kencang, konstipasi, pelebaran pembuluh darah, edema atau pembengkakan pada anggota tubuh akibat penumpukan cairan di dalam tubuh. Setelah ditanyakan pada apoteker yang bersangkutan di apotek Nakada, ternyata pasien tersebut seseorang yang sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk menunggu obat adalat sier 10 mg. Sehingga apoteker terpaksa memotong tablet adalat sier menjadi 2. Tetapi hal ini tidak diperbolehkan karena kecepatan larutannya akan berubah dan ini menjadi tidak efektif. Jadi lebih baik diberikan sesuai sediaan yang diresepkan, yaitu memberikan adalat sier 10 mg. Sedangkan untuk obat tablet Renagel seharusnya diminum sebelum makan. Pak Nita diketahui juga suka lembur dan mengonsumsi mie instan serta minuman berenergi. Sedangkan untuk pasien yang mengidap penyakit glomerulonefritis kronis di mana tidak dapat mengonsumsi minuman berenergi karena disfungsi ginjal sehingga menyebabkan sistem ekskresi atau menyebabkan keracunan. Sehingga Pak Nita disarankan untuk mengubah gaya hidupnya dan meminum obat sesuai dengan resep. Namun, ternyata Pak Nita diam-diam tidak meminum obat Verogradumet 105 mg dalam jangka waktu yang lama karena Pak Nita merasa efek samping dari obat tersebut membuatnya merasa sangat mual. Jadi, setelah apoteker dan dokter diskusikan, Verogradumet 105 mg digantikan dengan Veromia 50 mg. Tablet Veromia 50 mg ini mengembalikan simpanan besi yang rendah atau habis ke tingkat normal dan memperbaiki anemia. Besi yang diserap di usus diikat oleh besi yang diambil oleh eritroblast dan digunakan untuk sintesis hemoglobin di sumsum tulang. Biasanya digunakan untuk pengobatan anemia defisiensi besi. Selain itu, Pak Nita juga diresepkan obat Candesartan untuk menurunkan tekanan darah. Diminum 8 mg pada hari saat menjalani cuci darah dan 4 mg pada hari biasa, 1 tablet setelah makan. Candesartan merupakan obat golongan ACI, yaitu bekerja dengan menghambat terbentuknya hormon angiotensin. Efek samping dari obat golongan ACI ini yaitu batuk kering, hiperkalemia, angiodema, dan ras atau alergi. Kemudian terapi farmakologi yaitu dengan mengkonsumsi tablet Renagel, tablet andalat sier,
tablet Candesartan, dan Ferromia 50 mg. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi, Pak Nita disarankan untuk mengubah gaya hidupnya, beristirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan. Dan tentunya tidak lupa meminum obat secara teratur dan benar. Cukup sekian pemaparan hasil review kami terhadap drama Jepang Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacist. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.